warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memberikan kesempatan bagi kita untuk berhadir di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi segala aktivitas kita, terutama ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kemudahan ini, tentu hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hari demi hari perkembangan dakwah yang mulia ini semakin menyebar. Ya, apalagi ini posisinya materi di sini empuk sekali, beda dengan tempat lain kayaknya. Alhamdulillah, yang beberapa rangkaian di Sumatera Barat, termasuk Kepulauan Mentawai, banyak sekali kenangan dan yang menarik dan unik, ya, yang dilatar oleh berbagai penasaran dan cerita Ustaz Elvi dan timnya ke Mentawai. Ya, luar biasa. Beliau, ya, semoga Allah berkahi umur beliau, keluarga beliau, dan ilmu beliau, dan semua teman-teman dan jemaah semua yang telah mendukung kegiatan selama ini di dakwah di Sumatera Barat maupun pada perkembangan dakwah Sumatera Barat melalui lembaga Yayasan Darman. Semoga senantiasa diberkahi Allah SWT dan kita tetap bekerja sama, saling tolong menolong, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yang dengan waktu ya waktunya, yang dengan tenaga ya tenaganya, yang dengan pikiran ya bantu dengan pemikirannya, ya, dengan semangatnya atau dengan dananya ya bagi yang berkemampuan, ya, dan juga tak lupa doa. Tidak ada di antara kita yang tidak berperan di dalam dakwah ini, minimal adalah doa. Doakan para ustaz-ustaz yang berdakwah di tengah antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai tantangan kesulitan, ya, luar biasa, masya Allah, tanpa kenal lelah. Ya, kemarin ke Mentawai itu sungguh-sungguh nikmat rasanya, yang luar biasa. Tersenyum selalu. Justru kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan itu menjadi hiburan sendiri dalam dunia dakwah ini. Ya, cukup salut sekali. Ya, tidak ada terpancar di wajah teman-teman yang bergelimang lumpur dengan motornya kayak pulang dari sawah, ya. Tidak ada rasa kecewa. Justru hanya tertawa dan tersenyum, ya, bercanda ria bagaikan mereka bermain di saat kecil di tengah lumpur. Ya, subhanallah. Tenggelam, ya. Biduknya terbalik, macam-macam lah, ya. Tapi masya Allah, kesabaran, keuletan, saya bermohon kepada Allah SWT, teman-teman semua dijaga Allah SWT, termasuk Ustaz Hisham yang memotori teman-teman semua, yang memberi semangat. Semoga Allah berkahi umur beliau, ya. Saya hanya menyilau-nyilau aja kecil orang, ya. Menyilau-nyilau aja ke kampung, ya, hanya sekedar memberi motivasi dari jauh, doa, ya. Jika beliau butuh pandangan-pandangan, diskusi, hanya sebatas itu barangkali yang dapat saya berikan. Alhamdulillah, tentu di dalam perjuangan ini tidak ada yang tidak kurang, pasti. Tapi di dalam kekurangan-kekurangan itu hendaknya kita bersama-sama memperbaiki, bukan dengan cara semakin ada lubang lalu kita semakin besarkan lubang itu. Tidak demikian bijaknya kita dalam menghadapi masalah. Tapi kita adalah berupaya setiap ada celah untuk pecah, kita harus cepat-cepat untuk merekat. Jangan dibiarkan, semakin lama akan semakin rengkah dia. Ya, itu sedikit nasihat. Salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga selalu diberikan kita oleh Allah SWT kekuatan, kesabaran dalam mempelajari sunnah beliau, memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkannya, kesabaran di dalam menghadapi tantangan menjalankan sunnah beliau,
Tetapi yang terpenting di sini adalah kita selalu memupuk ilmu tentang sunnah beliau ini. Karena dengan ilmu itu kita akan mampu memperteguh semangat kita, memperteguh ya keinginan kita, kemauan kita untuk menjalankan sunnah ini. Topik kita pada malam hari ini adalah yaitu cerdas dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu dunia itu hanya yang terdampar di muka bumi, sekarang ada dunia lain yaitu disebut dunia maya. Ya, dunia maya. Di mana dunia maya ini penuh dengan misteri. Di samping dia punya peluang kebaikan, dalam waktu yang sama juga mempunyai peluang untuk membawa bencana dan keburukan bagi umat manusia. Dengan dunia sosial banyak perdagangan, informasi-informasi, ilmu, dakwah, ya, politik dan berbagai hal, saling tukar informasi. Namun dalam waktu yang sama ada orang-orang yang salah guna atau tidak tepat guna menggunakan media sosial ini. Jadikan sebagai media untuk bergunjing, memprovokasi, mengadu domba, menyebarkan kebohongan, ya, memfitnah, dan tidak sedikit terjadi pembulian di media sosial terhadap sebuah organisasi, aliran, paham, ataupun masyarakat, bahkan pribadi orang pun dibuli. Ya, mematikan mata pencarian orang lain dan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya. Yang lebih uniknya, kejahatan di dunia maya ini sangat sulit untuk dilacak dan dikejar pelakunya. Dan kejahatan di dunia maya ini dosanya luar biasa, tidak bisa dibendung dengan waktu dan tempat. Bisa jadi kebohongan itu berada pada 5 tahun yang lalu, hari ini bisa menjadi sesuatu yang viral lagi kebohongan itu. Kalau dulu kan ibu-ibu tetangga itu paling gunjingnya 1-2 rumah, ya, 1 RT nggak nyampe biasanya gunjing. Sekarang bukan 1 RT, antar negara bisa gunjing, ya kan? Antar negara ibu-ibu bisa gunjing, ya. Dari Padang bisa info ke Jember gitu kan, saya tukar. Sekarang luar biasa. Dia sampai di dalam waktu yang sama punya peluang untuk jadikan sebagai tempat untuk menyebar kebaikan, namun dalam waktu yang sama pun terbuka peluang yang besar untuk merusak keimanan dan keyakinan manusia. Hari-hari ini, di akhir ini, betapa banyak yang menyebar informasi-informasi yang isinya fitnah, adu domba. Terutama yang melakukannya bukan orang-orang awam, tapi dia adalah tokoh-tokoh. Dan berbicaranya bukan di masjid, bukan di tempat-tempat orang awam, tapi di lembaga resmi menginformasikan berita-berita yang penuh dengan kebohongan. Seperti yang terbaru di sebuah lembaga negara, seseorang mencapaikan pemikirannya yang begitu sesat, namanya sesat, mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna, ya, dan semacam banyak tanggap omong-omongannya. Dan itu diterima, didengarkan oleh orang-orang bukan orang biasa, yang orang-orang berpendidikan. Ini suatu hal yang aneh. Kebohongan menjadi santapan, ya, sajian. Kemudian juga di sebuah acara resmi, di sebuah provinsi, seorang tokoh dari Ormas mengatakan, membahas masalah bahwa ketika Saudi Arabia telah merdeka, ya, lalu mereka membakar kitab-kitab hadis. Ini bohong dan dusta di hadapan orang banyak, dan kemudian kedustaan ini menyebar, apalah dosa yang akan ditanggung oleh orang yang ngomong seperti ini. Dan kenapa saya bahas ini? Karena itu bukan hal yang biasa. Kalau dia berceramah di masjid menginformasikan hal yang dusta masih sederhana, tetapi dipanggil oleh sebuah lembaga negara dan bicara di hadapan orang berpangkat yang punya jabatan dengan kebohongan seperti ini, apa yang terjadi? Dan kebohongan ini bukan isapan jempol, telah menimbulkan fitnah dan adu domba tengah masyarakat yang luar biasa. Ini bahayanya. Dan tidak menyadari dia sebuah dosa di dalam berdusta dan berbohong. Ada lagi seorang mubalik yang lagi viral mengkritik
di salah satu buku ulama Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan itu membentuk orang jadi zombie katanya. Zombie aja nggak ada di dunia ini, malah mengatakan kapan ada orang menjadi zombie? Ini jaya apa latar belakang ilmu coba bicara. Dan mengaku sebagai dan orang intelektual. Dan 2 kali saya mengikuti seminar, dan itu seminar nasional diadakan oleh kampus Islam, isinya semua bohong dan dusta. Mengatakan mengaduk-aduk yang tidak berdasarkan informasi yang akurat. Bakal dia sebagai seorang akademisi dan tidak bisa mengumpulkan data yang benar. Terutama ketika dia bicara tentang Syalbani, kita ikut situ. Yang diambil sumbernya apa? Dari kitab Sakaf, dari orang-orang yang mencela. Tapi tidak pernah mengumpulkan kitab-kitab atau penjelasan dari yang dituduh. Dan ini tidak fair. Dan begitu banyak mereka berupaya membuat kebohongan di tengah umat. Bahkan di dunia institusi pendidikan sekalipun tidak lepas dari kebohongan dan hoax seperti ini. Nah, ini bukan hal yang biasa. Ya, mengerikan informasi-informasi kepada khalayak ramai tanpa ada rasa beban dalam berdusta. Ini manusia sudah betul-betul sudah berani dan tidak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aneh. Dan kedustaan itu menjadi sesuatu yang dinikmati oleh sebagian orang. Ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita mencoba belajar bagaimana cerdas menggunakan media ini. Sebenarnya kita katakan tadi, kalau dulu anak kita mau keluar rumah malam hari, mau nonton film atau apapun, bermain, tidak pada waktunya, bisa kita kunci pagar atau pintu rumah. Sekarang bisa kan? Selagi ada kuota, sinyal bagus, walaupun dia di kamarnya bapak kunci, justru semakin aman kalau dikunci dia. Hah? Dan semua dinikmati berbagai macam bentuk pemikiran yang nggak tahu apa yang didengarnya, apa yang ditontonnya, apa yang dibacanya. Dan tidak sedikit orang yang mengalami stres, ya, karena dia tidak punya filter, tidak punya ilmu dalam menggunakan media ini. Semua ditonton, semua dibaca, semua ditanggapi. Ini bahaya yang luar biasa. Padahal setiap apa saja yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita kirim, yang kita share, itu menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bukan perkara yang mudah. Dan yang lebih aneh lagi, yang difitnah, yang dituduh itu kadang-kadang bukan orang biasa. Seorang ustadz dibully kadang-kadang. Bayangkan, ya, karena orang-orang yang memegang alat media ini tidak punya ilmu. Ya, seakan-akan dia tidak punya beban di dalam menyampaikan sebuah cacian, makian, kata-kata kasar, menghina, mengadu domba dan seterusnya. Sehingga keberkahan dicabut daripada alat-alat komunikasi tersebut dari dia. Membawa malapetaka dalam keluarga, betapa banyak alat komunikasi ini membawa petaka dalam keluarga. Perselingkuhan, pergaulan, nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena tidak cerdas di dalam menggunakan alat media ini. Ya, Ustadz pun nggak lepas dari hal ini. Terlambat balas aja itu dianggap. Kita kan belum sempat balas nih. Ada 3 WA, 4 WA atau di grup semacam itu. Itu kadang-kadang ya kita nggak tahu ya, diberi kata-kata yang sedang ada oleh mereka itu. Jadi nggak pantas seperti itu. Dan juga waktu, tidak mengenal waktu kan. Jam 1 malam kadang-kadang mengirim pesan, ya orang sudah tidur. Mesti kita harus tahu. Dan tidak beda jauh ketika kita ngetuk ke media orang lain, mesti diperhatikan waktu yang tepat. Jangan sembarang kirim pesan. Dan jangan pula buru-buru ketika belum sempat dibalas, lalu ditanggapi umpamanya dengan negatif, suuzon dan terusnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi. Hal perkara sepele menjadi perkara-perkara besar gara-gara media.
Gara-gara media. Dan semua orang sekarang ingin viral. Ya. Ingin viral semua, ingin terkenal semua. Sehingga berupaya melakukan tingkah-tingkah yang aneh. Ya, atau mencari viewer, mencari pengikut. Melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang gak lucu. Padahal yang dilucu-lucukan, yang diolok-olok itu kadang-kadang adalah materi-materi yang tidak pantas dijadikan sebagai bahan olok. Nah, dari inilah para ikhwan, jangan menjadikan media yang antum gunakan, yaitu menjerumuskan antum ke dalam neraka, membawa kehancuran bagi agama dan akidah antum. Kita tidak bicara masalah hal-hal yang sederhana, tapi penyimpangan akidah betapa banyaknya menyebar di media sosial, ya kan? Kebohongan dalam materi-materi ceramah betapa banyaknya. Katanya baru-baru ini lagi viral lagi Nur Muhammad dan segala macamnya ya. Itu sudah saya bahas, sudah pernah saya bahas juga. Dan materi-materi ini sebenarnya ada di tulisan saya, bisa diambil di situ.com dan juga di tulisan Google Scholar. Itu ada beberapa tulisan di sana yang membahas masalah-masalah seperti ini sebetulnya. Baik, kita bahas dulu berapa poin di sini. Jangan suka menceritakan setiap hal yang di-share, jangan share lagi. Tersebarnya viralnya para dai yang membawa pemahaman yang menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, itu siapa yang memviralkan? Dan kebanyakan ya, karena saya rata-rata pergaulan di dunia sosial, media sosial saya adalah orang-orang yang belajar sunnah, yang pada umumnya antum-antum semua saya lihat, baik di Facebook, di Instagram, di grup-grup, seakan-akan orang paham dengan omongan bahwa itu ada salah, tapi dengan tidak sengaja antum justru men-share. Padahal adabnya tadu alul bid'ah itu adalah jika mereka berbicara, hindari, tinggalkan majlis mereka. Ini malah diiklankan, dipromosikan. Ini fitnah bagi antum semua. Tanggung jawab antum ketika ada orang yang terfitnah dengan pemikiran dia. Dia tidak memberikan tanggapan dalam video itu, cuma sekedar di-share di grup. Tidak ada tanggapan. Mana ada orang tahu kesalahan dalam video itu? Seakan-akan semua orang yang menikmati video itu adalah sudah paham tentang akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan fitnah. Dan saya sudah prediksi salah seorang yang lagi viral sekarang ini, itu saya sudah prediksi di awal dia mulai ngomong, itu belum ada pengikutnya dan belum sama sekali tidak ada perhatikan. Cuma mulai para ikhwan-ikhwan mulai banyak yang share, yang komen tentang dia. Dunia sosial antum tahu nggak? Semakin banyak yang share, semakin yang komen itu semakin viral. Maka orang-orang penyuruh sebenarnya dimatikan, jangan ditanggapi, jangan ditonton. Semakin antum tonton semakin dia naik ratingnya. Antum mempromosikan dia, semakin antum tonton. Yang anehnya sebagai ikhwan itu sudah nonton, tanya ustaz, gimana pendapat antum tentang ceramah ini? Itu bukan satu dua orang yang ngirim. Jadi ustaz ditumpahkan sebagai cuci piring. Itu masih lumayan ya, daripada cuci kain lamnya dia. Semua. Jangan ustaz kerjanya adalah menanggapi itu dan itu. Ketika tidak dijawab, ada juga komentar yang tidak pantas dia kotakan. Dia pancing. Oh berarti benar ya Ustadz ini. Gitu. Memang ada yang kurang adab sekarang dari itu. Dia pancing kita supaya ikut dengan kemauan dia dan terpancing ikut mengomentari. Dari awal dan berapa kali status saya bilang, orang ini jangan diviralkan, jangan ditonton, jangan di-share, jangan sama sekali di komen. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kaidah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang melecehkan ayat kami, menghindari dari mereka, bukan antum tonton, bukan ingin tahu. Ini yang masalah adalah keinginan tahuan. Ini suatu
psikologi manusia ya, dan pernah dibuat sebuah contoh oleh orang. Jadi maaf nih, kotoran kerbau dibungkus oleh karton, jangan diinjak. Karena seseorang ini memang dasarnya manusia ini suka pengen tahu, kenapa harus nggak diinjak sama dia. Nah, akhirnya apa? Extract itu kotoran dalam karton tadi ke mukanya dia. Jadi manusia ini dasarnya apa? Yang dilarang tuh selalu pengen di. Nah, ini yang musibahnya itu. Kalau bahasanya anak muda kepo ya. Kepo ya, buat kepo, nggak tahu sih nggak saya. Karena saya udah tua masalahnya. Kepo ya. Ini tinggalkan masalah seperti ini. Karena kata Rasulullah SAW, min husni islam mar'i, min husni islami mar'in tarku malayani. Salah satu ciri baiknya Islam seseorang itu meninggalkan ya bukan urusannya. Ini ada urusannya diurus semua oleh dia, politik, ekonomi, semua di-share, semua ditanggapi. Ya, anaknya nggak ngerti baca Al-Quran nggak pernah diurus, istrinya nggak ngerti urus ajaran agama nggak pernah diurus. Tapi sampai dari bupati, presiden, menteri, tokoh ini, tokoh itu diurus sama dia. Ya, ayamnya aja nggak diurus sama dia. Subhanallah, habis waktu karena itu saja. Maka kadang-kadang itu serba salah. Nah, oleh sebab itu ya kawan, pertama ada bermedia sosial itu buat akun dengan jujur, jangan pakai nama palsu, jujur. Ya, kalau sudah nikah jangan dibuat bujang. Ini saya katakan kenyataan, saya sudah pernah menangani kasus seperti ini juga. Ya. Kemudian nama jujur, kalau sudah dari awal pakai inisial-inisial, itu sudah mulai ada niat. Begitu pula dalam bisnis semuanya itu biasanya. Mulai dengan kejujuran, nama yang jelas. Kadang Abu Fulan di grup tuh, Abu Fulan ini Abu siapa ini? Kan punya nama, Abu Abdillah, banyak Abu Abdillah. Mulai dari kejujuran. Kalau antum jujur, insya Allah peluang untuk berbuat bohong, mulai dari nama akun saja, itu insya Allah peluang untuk berbuat kebohongan. Karena biasanya orang yang tidak mau jujur, dia ingin menyembunyikan identitasnya, supaya dia tidak terlacak jika dia melakukan. Ini orang-orang yang tidak gentleman. Mulai dari kejujuran, dan buatlah akun yang dirasa perlu, jangan semua dibuat. Ada Facebook, ada ini, Twitter, semua punya dia. Jadi pagi itu tuh keliling dulu tuh Facebook, Twitter, Instagram, semua mulai dibuka, ya kan? Zikir pagi nggak dibaca, ya kan? Subhanallah nggak pernah dibaca dalam sehari. Tapi berita di grup, berita di media sosial, ya, ribuan lembar dibaca. Maka musibah besar buat kita. Maka gunakan saja akun yang memang antum perlu, sudah. Kalau memang tidak perlu rasanya punya akun, sudah nggak perlu, pakai HP saja, SMS saja, lebih aman. Sebetulnya kami ustaz ini kadang-kadang mau seperti itu, tapi nggak mungkin. Karena tugas-tugas itu semua udah pakai online begitu. Kita nggak ada di grup, ya nggak tahu informasinya. Ya, kadang satu kali grup tuh ada mati aja HP agak 1 jam itu sudah 30, 40, 100, ada 5 grup, ada 6 grup. Dan yang adab yang ketiga adalah jangan pernah mengirim nomor online kepada siapapun tanpa permisi. Jangan pernah memasukkan siapapun ke dalam grup tanpa permisi dengan orang tersebut. Ini seenaknya, dia buat grup, langsung ustaz-ustaz dimasukin. Wah. Ketika kita keluar, itu grup, wah, mereka kenapa sepulan? Kenapa sepulan? Jadi bertanya, ya. Jadi punyailah grup yang penting saja. Bukalah akun yang dirasa perlu saja. Jangan ini akun sosialnya ada 5, ya kan?
putar bukanya mulai dari ini. Ini adab-adab yang kita jaga ya kawan. Ya. Kemudian selalu jaga sopan santun dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi itu harus jaga sopan santun. Ya, di dalam grup ataupun info-info yang lainnya. Baik. Itu tadi kita secara umum saja. Ini saya akan berikan beberapa. Yang pertama tadi tidak menceritakan setiap hal yang didengar yang dibaca. Kenapa? Bila antum kirim dan antum berita itu adalah membawa kebohongan, antum sudah dapat sekaki bersawa air. Dosa. Kemudian dikirim lihat, itu yang dosa berantai, dosa jariah. Ya, manda'a ila dhalalatin. Ya, kana alaihi wirzwa wa yusman amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min auzarihim syai'an. Barang yang menginformasikan sebuah kesesatan lalu diikuti dan disebarkan oleh orang, jasa dosa jariahnya dapat terus. Dan menyebar kebohongan di dunia sosial sangat berbeda kebohongan di dunia nyata. Kalau kita bohong di dunia nyata bisa diklarifikasi dengan sangat mudah. Tapi bagaimana kalau antum bohong di dunia sosial, mengklarifikasinya sangatlah susah. Kemana mau antum klarifikasi? Itu kabar sudah menyebar kemana-mana. Takut, hendaknya antum takut itu. Bayangkan, bisa saja antum sudah di alam kubur sana, berita bohong antum masih menjadi viral. Dan kita aja sering, antum juga sering mungkin. Berita itu viral pada tahun 2010. Tahu-tahu ya ada gempa. Ada gempa. Viralnya 2010 dulu seakan-akan diviralkan lagi dong. Padahal terjadi gempa ini seakan itu berita gempa yang terjadi barusan. Dan itu betapa banyaknya. Musibah luar biasa. Kebohongan-kebohongan. Belum lagi yang tadi kita sebutkan yang sangat memperhatikan adalah masalah akidah. Ya, maka hati-hati jika memilih akun dalam grup ya yang ditonton dan didengar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a." Kata Rasulullah SAW, cukuplah ya, telah bersabda Rasulullah SAW, cukup seseorang itu telah berbohong dengan menceritakan setiap apa yang didengarnya. Yang pertama, setiap yang dibacanya dikirim lagi ke orang. Kadang-kadang, oh bagus Ustaz, media sosial kita sekarang ngirim-ngirim faedah ilmiah apa? Yang anehnya dan umumnya itu dia hanya berfungsi mengirim, tapi nggak pernah dibaca oleh dia. Dan itu saya buktikan banyak kejadian yang senang nge-share saja, tapi dia tidak pernah membaca pesan yang dikirimnya. Ya kan? Ceramah ustaz apa dipotong, dia nggak pernah dengar. Share gitu. Dia sendiri ngambil faedah. Buktinya apa? Ketika dia menulis sesuatu, nge-share, ya, kadang ditegur, antum kenapa share ini? Ini kan ada pemahaman yang salah di sini. Oh iya, Ustaz, saya belum dengar. Astagfirullahaladzim. Antum belum dengar sudah kirim ke orang lain. Terus kadang-kadang ada hadis yang salah terjemah segala macam. Ya share. Atau kenapa kirim? Ini kan salah pemahaman hadis. Iya Ustaz, saya belum baca. Dia belum baca sudah kirim ke orang lain. Karena dia ambil di share. Itu aja modalnya itu doang. Ya, seakan-akan sekarang modalnya untuk menunjukkan kesolehan itu status. Untuk mengenal kesolehan orang tidak dari statusnya. Nah, ini banyak yang tertipu baik ikhwan dan akhwat dalam menjadi pasangan sekarang. Kejadian nyata itu. Jadi ada predator lah bahasanya, predator akhwat. Ini kenyataan. Ya, dia buat akun namanya akun akhwat. Terus isinya apa? Nasihat-nasihat agama bagus. Ya, kalau nggak salah hampir sudah berapa akhwat korban oleh dia. Bahkan korbannya termasuk salah satu dari
keluarga kita, maksudnya ya teman kita dia sering mencoba putrinya. Orang ini, dia selfie sama Ustaz, itu modalnya untuk cari akhwat. Saya kenal Ustaz Fulan, ini foto saya sama dia. Subhanallah. Fitnah luar biasa sekali. Ini media sekarang gitu. Maka saya ingat ke Iwan, kalau foto pun tak foto nggak boleh dipasang di akun antum sama sekali. Ustadz siapapun saya katakan nggak boleh. Karena sekarang itu sebagai apa? Penglaris, baik dagangan maupun pasangan. Dagangan juga gitu. Sekarang Ustadz sudah hampir-hampir seperti model. Dia kasih hadiah baju kita, Ustadz pakai nanti ceramah ya. Subhanallah. Pesannya ada itu, Ustadz. Ini saya kasih hadiah, tapi ini pakai ceramah ya Ustadz. Iya. Itulah musibah sekarang. Jadi yang ikhwan, kembalilah. Ya, dia luruskan niat antum dalam belajar ini, dalam memiliki media pun demikian. Baik, tadi hadis menyebutkan cukup berdusta seorang menceritakan setiap yang didengar. Nah, ini nggak dipastikan apa isinya, apa kandungannya, disebar begitu saja. Ya. Kemudian juga hadis lafaz lain, kafa bil mar'i isman ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a, ini sama maknanya. Ibnu Jauzi menjelaskan untuk hal ini ada dua penafsiran. Pertama maksudnya adalah dia tahu kalau berita itu bohong, namun ia tidak menjelaskannya. Ini kalau berita biasa, apalagi dia bawa hadis didong dan dia tidak jelaskan, tafsirkan seakan-akan itu hadis adalah hadis sahih. Ya, si Fulan yang mencela Syekh Albani bukan muhadis, dia ngerti hadis maudhu, dijadikan dasar dalam ceramahnya. Ya kan? Bayangkan. Jadi pertama dia tahu ini bohong, salah, tapi dia menyebarkan tanpa menjelaskan untuk menjelaskan kebohongan dan kesalahannya. Nih kata Ibnu Jauzi, pertama maksudnya adalah dia tahu kalau berita itu bohong, namun ia tidak menjelaskannya, maka sudah termasuk bagian orang yang berbohong. Yang kedua maksudnya seseorang sudah dikatakan berbohong karena tidak setiap berita yang didengar dapat dipercaya. Ya, karena orang yang menceritakan setiap apa yang ia dengar tanpa membedakan sesuatu yang masuk akal atau tidak, siapa yang pantas mendengar atau tidak, maka ia sudah dianggap berdusta. Jangankan berita bohong, berita benar saja belum layak antum share, antum kirim, kalau berita itu akan menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Contoh apa? Ketika Muaz ditanya oleh Rasulullah SAW, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qala Muaz, Allah wa Rasul a'lam. Ketika Rasulullah bertanya kepada Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya, apa hak hamba atas Allah? Muaz menjawab, Allah dan Rasulullah tahu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak seorang hak Allah atas hambanya adalah bahwa mereka beribadah, menyembahnya semata dan tidak mempersekutukannya. Wa haqqul 'abdi wa ibad 'ala Allah, hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyrika bi syai'an, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang berbuat syirik kepada sedikit pun. Lalu Muaz meminta kepada Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah ini saya sampaikan kepada manusia, orang banyak? Salah nggak isinya? Nggak salah, karena Rasul jelaskan keutamaan kalimat tauhid, keagungan kalimat tauhid, nggak salah. Namun Rasulullah menyegar, lah, jangan engkau sebarkan ini, karena manusia akan tidak mau beramal nanti. Cukup mengatakan kalimat tauhid saja, mereka sudah merasa aman untuk melenggang ke surga. Ini benar isinya, tidak layak antum sampaikan jika itu akan membawa keonaran, kesalahpahaman. Kalimat tauhid ini, bagaimana dengan berita-berita yang jelas-jelas merusak antum sebarkan? Kebenaran saja mesti difilter untuk disebarkan di media sosial. Kenapa? Karena masyarakat media sosial itu berbeda-beda
pemikiran, mulai di tingkat umur, ya, kemapanan ilmu, pengalaman berbeda semua. Penafsiran orang akan berbeda-beda. Maka sangat perlu berhati-hati di dalam memberikan kajian secara live maupun di media sosial, mesti perlu benar-benar dijaga. Ya, ini bagi para ustadz juga demikian. Kalau memang sulit mengontrol diri, kalimat-kalimat, ya, nggak bisa bebas di media sosial. Ya, nah ini pelajaran betapa banyak berapa ustadz-ustadz ya yang di media sosialnya diviralkan, ya, karena menjelang suatu ketegasan sebenarnya tidak salah, namun orang belum paham sisi kesalahannya, maka dijadikan sebagai bahan untuk menghantam dakwah ini, mencelah dakwah ini. Itu kebenaran belum tentu boleh disebarkan bila akan menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Bagaimana menjelaskan salah itu disebarkan? Nah, ini yang tadi dimaksud oleh Ibnu Jauzi. Yang kedua adalah sesuatu yang atau mungkin tidak terjangkau oleh akal manusia. Maka oleh sebab itu yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rif. Aturidu ayyukadzdzaba wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia itu yang mudah mereka pahami, yang mungkin untuk mereka pahami. Kalau tidak, mereka akan jatuh kepada kesalahan. Apakah kalian akan ingin membuat orang mendustakan Allah dan Rasulnya? Itu berhati-hati di dalam media sosial. Jadi mentang-mentang ini kajian ustadz ini, ustadz kita ini, belum tentu layak untuk share, untuk potong, apalagi yang kerjanya adu domba, dipotong kajian ustadz ini, lalu disandingkan dengan kajian yang lain, seakan-akan terjadi diskusi dan debat. Ini paling fitnah yang besar. Tinggalkan perbuatan ini ya, dan ini sudah berkali-kali Anda nasihatkan. Tidak layak. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena setiap ustadz yang antum adu ini, mereka punya apa? Punya fan, ya, punya penggemar. Insya Allah ikhwan-ikhwan sunnah tidak perlu antum share seperti ini. Adapun orang-orang awam yang belum mengenal sunnah atau fan-nya ustadz-ustadz yang membawa penyimpangan dalam akidah, antum buat seperti itu bukannya semakin dia mengerti sunnah, bahkan membuat semakin memfitnah dakwah ini. Tidak hikmah seperti itu. Maka berhentilah dari memotong-motong video lalu digabung seakan-akan menjawab pernyataan salah seorang dai lain atau mubalik lain. Ini tidak baik, menimbulkan suasana tidak baik di dunia dakwah. Ini jadi itu sedikit kita sebutkan tadi, ya. Sikap menyebarkan setiap apa yang didengar sangat berpotensi untuk salah dalam memberikan informasi, dan itu kadang-kadang subhanallah itu memang benar-benar Pak. Dulu kenapa dulu waktu pramuka kita pernah diuji, ya, yaitu ular melingkar-lingkar di pagar. Itu singkat kalimatnya dijadikan pesan berantai. Apa yang terjadi di belakang? Jarak 5 orang saja, enggak 10 orang, apalagi berita. Dan pernah dibuat kalau nggak salah di media sosial juga, itu bukan kata-kata malah gerakan. Yang pertama gerakannya begini-gini umpamanya, terus yang kedua berbeda, akhirnya jauh menyimpang dari gerakan yang pertama. Itu juga kalimat. Ini bahaya dari menyebar-nyebar sesuatu yang tidak jelas kebenarannya dan sumbernya. Yang jelas sumbernya aja nggak nyampe pesannya itu. Kalau sudah banyak melewati pos-pos yang mengolah berita itu tadi, wah itu sudah ke ujungnya, sudah kadang-kadang kalau di cross check ke pangkal nggak ketemu sama sekali ada berita seperti itu. Sempat viral yang baru-baru kemarin kunjungan kita ke Payakumbuh, ya, subhanallah. Ya, itu nggak ada viralnya teman kok. Ya, yang masalahnya apa yang diviralkan apa? Sehingga menimbulkan diskusi-diskusi nggak penting. Dan kerjanya ada pula yang memanas-manasi lagi. Ya tuh lihat tuh gini. Apa tujuan antum berbuat seperti itu? Apa tujuan antum? Mengadu-ngadu ingin
Kayaknya antum tuh jago mau jotos terus gitu. Tidak menghikmah. Ya, maka ikhwan tolong ya, tak perlu banyak antum komentar lah di media sosial tuh. Ikuti kalau memang berfaedah, ikuti saja kajian-kajian ustaz yang berfaedah, sudah. Adapun berita-berita yang nggak jelas sumbernya, ya jangan antum komentari, jangan antum sebar. Apalagi antum ambil foto, lalu antum buat apa namanya istilahnya komen dari diri antum sendiri. Ini lebih fatal lagi, ya kan? Lebih fatal lagi. Nah, oleh sebab itu, ini diantara hal yang perlu dijaga di dalam berkomunikasi di media sosial. Apalagi akan menimbulkan kegaduhan di dalam dunia dakwah. Anak-anak muda ini nggak tahu berapa repotnya yang membereskan permasalahan itu di dunia nyata dan dakwah. Itu berefek berat terhadap dunia dakwah kita. Maka tolong antum hati-hati dalam bermedia sosial, terutama konten-konten yang berkenaan dengan dakwah, tolong dijaga sekali. Tidak semua ceramah ustadz yang harus antum potong, antum sebarkan. Ya, apalagi akan menimbulkan keresahan. Hindari itu. Karena efeknya luar biasa. Fitnahnya luar biasa di dunia dakwah ini. Baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan, kita azan dulu. Setelah itu akan kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Faedah dari hadis tadi adalah yang pertama kita jelaskan ketika Rasulullah SAW kafa bil mar'i itman ayu haditha bi kulli ma sami'a. Sedikit nih sebelum saya lanjutkan. Sering di dalam pengajian-pengajian kita lihat para ikhwan itu tidak membawa catatan. Akan lebih baik antum mencatat poin yang terpenting. Kalau nggak bisa mencatat bahasa Arab hadisnya, mungkin dicoba mencatat yang bahasa Indonesianya hadis tersebut. Sehingga ilmu itu dibawa pulang dan bisa juga dibaca lagi ataupun dibagi kepada keluarga kita, anak kita, istri kita. Ini sedikit nasihat sekilas berantum. Menghadiri majelis ilmu itu saya kira untuk sekarang Imam Bukhari sekarang sudah jarang ada di antara antum. Ya, yang sekali ucap langsung hafal. Ya kan? Memang ilmu itu dicatat. Maka ketika ayat pertama turun itu disebutkan media untuk mendapatkan ilmu. Pertama membaca, yang kedua mencatat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Iqra, baca lagi. Rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang memberikan pengajaran perantara pena. Antum enggak bawa pena, enggak bawa buku. Ya kan? Dan juga keaktifan ketika kita mencatat itu juga antisipasi nggak cepat ngantuk. Gitu. Karena konsentrasi kita ada untuk mendapat ilmu. Karena ada banyak model dalam mendengarkan ceramah. Ada yang mendengarkan ceramah sekedar untuk hiburan saja, hiburan pikiran dan dada. Betul, namun tidak diragukan. Betul, ketika kita mendengar nasihat secara langsung, itu ada rasanya ketenangan, ada rasanya hiburan yang luar biasa dalam diri kita. Betul. Tapi jangan sampai di situ. Bawa ilmu itu pulang. Ya, bawa ilmu itu pulang. Ya, sehingga sekian lama untuk ilmu ada catatannya. Bisa diulang lagi, ya, dibaca-baca lagi. Karena begini, ada ikhwan yang sudah belajar kadang-kadang puluhan tahun, tapi kadang-kadang masalah-masalah yang sudah dibahas sekian kali oleh ustaz tetap aja bertanya kadang-kadang. Karena bingung juga kita. Lalu selama ini dia hadir pengajian, apa yang dia dapat? Gitu. Permasalahan yang sudah sering dibahas, tapi kadang-kadang dia ikhwan kita bertanya yang sudah hadir sering ke majelis ilmu kadang-kadang. Dengan ini sampai terjadi. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita jelaskan ungkapan Ibnu Jauzi ada dua makna tentang hadis tersebut. Nah, sikap suka menyebar setiap apa yang didengar sangat berpotensi untuk salah dalam memberikan informasi. Kesalahan dalam memberikan informasi adalah perbuatan hoax atau bohong, dusta, ya, yang merupakan perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu hendaknya setiap berita yang ingin di-share, dibagi atau disebarkan sudah benar-benar dapat dipastikan selamat
dari unsur kebohongan atau kesalahan, caranya adalah tidak tergesa-gesa dalam menyebarkannya. Perlu ditunda dulu, sabar sedikit dulu, diajarkan cek and recheck. Dan ini sering terjadi malah. Setelah disabar, rupanya berita itu udah lama ya. Nggak benar ya. Padahal sudah disebar kemana-mana. Dan dia lakukan klarifikasi. Setelah itu bukan berarti harus disebar kalau sudah pasti, ya. Akan tetapi perlu lagi dipertimbangkan efek dan konsekuensi sosial atau dampak yang akan ditimbulkan oleh informasi tersebut. Jika ada indikasi pelecehan, penghinaan, provokasi, dan ancaman yang dapat merugikan pihak tertentu atau akan memicu terjadinya kericuhan dan kegaduhan di tengah masyarakat, maka sebaiknya informasi tersebut diurung untuk disebarkan, kecuali ada pelanggaran hukum pidana atau perdata, maka informasi tersebut disampaikan pada pihak yang berwenang, bukan untuk disebarkan. Baik. Ketelitian dalam mengenal kevalitan sumber berita. Kata Rasulullah SAW, sabdanya, bi'sa ma'tiyatur rajuli za'amu. Sebaik-baik tunggangan seseorang adalah ungkapan katanya. Sering itu. Ya. Sering seseorang bercerita katanya sebulan itu sudah berisi 2 pelayan. Nah, itu pasti konsentrasi pendengarannya. Gimana? Orang mana istri yang keduanya? Iya, itu istri pertamanya gimana ceritanya? Menerima enggak? Wah, ini baik ikhwan maupun akhwat pasti beritanya hangat. Apalagi di hari-hari ini. Ada 2 kasus yang bikin geger. Subhanallah, enggak penting. Apa perlunya antum membahas itu? Apa pentingnya antum deteksi sampai ke akar-akar berita itu? Orang mana istri keduanya? Masih gadis atau sudah janda? Subhanallah. Musibah luar biasa. Nggak penting, ya. Maka seburuk-buruk tunggangan seseorang tersoal adalah ungkapan katanya. Dalam hadis ini dilarang menyampaikan sebuah perkataan yang didengar dari orang lain dan belum mengetahui tentang kebenarannya, atau menyandarkan sebuah ungkapan kepada sumber yang tidak dikenal dengan mengatakan katanya atau menurut sebuah sumber. Ini sudah jelas, menurut sebuah sumber gajah sumber siapa? Di mana sumbernya tidak pasti, hanya sekedar dalam bentuk menyampaikan sebuah ungkapan atau ucapan, maka hal seperti ini dicela dalam agama Islam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha karihalakum salasa. Allah itu tidak suka untuk kalian 3 hal. Yang pertama, qila wa qala, katanya dan katanya. Wa idaatil mal, ya, wa idaatil mal. Dan menyia-nyiakan harta, wa kasratus su'al, dan banyak bertanya. Yang dimaksud dengan qila wa qala adalah kabar-kabar burung yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Ya, ini bukan hanya kabar burung, kadang-kadang kabar nyamuk aja disebarkan. Maka seseorang muslim sangat dicela menyebarkan kabar-kabar burung yang tidak jelas sumbernya dan tidak diketahui kebenarannya. Kadang-kala setan menjelma menyerupai ini. Kadang-kadang setan menjelma menyerupai seorang manusia dalam memperdaya melakukan hoax, kebohongan, sebagaimana jelaskan Abdullah bin Mas'ud dalam ungkapannya. Kadang-kadang setan itu berwujud manusia atau memang manusia yang kan setan itu ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Baik. Namun kata Ibnu Mas'ud ini yang kita maksud, ada jin yang menjelma, setan di kalangan jin yang seperti manusia. Ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi hati-hati, ya kan? Qala Abdullah, inna syaitan la yatamassal fi surati rajuli fa ya'til qauma fa yuhaddithuhum bil hadith min al-kadhibi fa yatafarraquna fa yaqulu ar-rajul minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri masmuhu yuhaddith. Berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya setan menjelma seperti seseorang, maka ia datang kepada sekelompok kaum, ya, kepada sekelompok orang, ya, sebuah perkumpulan. Lalu ia menceritakan kepada mereka sebuah peristiwa dari kebohongan. Lalu mereka saling berpisah. Setelah itu mencari ini, ya, yang tadi kelompok yang lagi bercerita itu berpisah. Maka seseorang di antara mereka berkata, aku mendengar dari seseorang, aku kenal wajahnya, tidak tahu namanya, menceritakan sebuah peristiwa. Jadi dalam kelompok tadi itu, dalam sebuah perkumpulan, sebuah pertemuan, itu ada orang bercerita.
Nah, lalu setelah berpisah, cerita itu menjadi diceritakan lagi oleh orang-orang yang hadir dalam pertemuan tadi. Lalu cara menceritakannya apa? Aku mendengar dari seseorang yang kenal wajahnya, namun tidak tahu siapa namanya. Itulah setan tadi. Ya, hati-hati. Ibu-ibu yang lagi arisan, kadang-kadang juga selesai kajian, ngumpul di teras masjid, ya kan? Karena ceritanya itu salah yang lain lagi. Gitu. Kadang ibu habis kajian tuh ngumpul 5 orang, 10 orang gitu kan. Sebelum pulang lagi nunggu parkiran agak sepi gitu kan. Ceritanya beda-beda gitu. Ya, maka hati-hati. Kadang-kadang ada setan yang menjelma dan memberikan sebuah informasi lalu disebarkan. Baik. Ketelitian dalam menerima berita dan tidak mudah percaya terhadap setiap orang yang membawa berita atau opini yang menyebar di tengah masyarakat telah dicontohkan nyata, ya, nyata oleh seseorang sahabat Nabi yang mulia itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dalam sebuah ceritanya ini. Dari Mujahid, ya, ia berkata, ini Ja'a Bushairun al-Adawi. Ya, Bushair al-Adawi datang kepada Ibnu Abbas, maka ia meriwayatkan beberapa hadis dan berkata Rasulullah SAW bersabda, dia berkata begitu. Maka Ibnu Abbas tidak mendengarkan pembicaraan dan tidak pula menoleh kepadanya. Kepada orang yang bawa ceritakan hadis, berkata Rasulullah, Ibnu Abbas enggak perhatikan. Ya, enggak pedulikan orang yang membawa hadis tadi. Lalu orang itu berkata, lalu ia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau aku lihat tidak mau mendengarkan pembicaraanku? Nah, padahal aku menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kenapa kamu nggak mau dengannya? Ibnu Abbas menjawab, dulu kami ketika mendengar seseorang berkata telah bersabda Rasulullah SAW, kami memalingkan pandangan kami kepadanya dan mengarahkan telinga kami untuk mendengarkannya. Namun setelah manusia melakukan kebohongan dan perkataan yang hina, kami tidak mengambil dari manusia kecuali apa yang kami kenal. Di orang yang bicara siapa? Kalau dulu Ibnu Abbas mengatakan ketika ada sahabat Nabi menceritakan, kami perhatikan, kami dengar. Namun setelah banyaknya kebohongan, kami tidak gampang menerima hadis. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dengan ungkapan-ungkapan Rasul? Baik. Hukum menyebarkan kabar-kabar yang diduga adalah bohong. Agama Islam yang mulia sangat sempurna ajarannya. Dengan kesempurnaan itu, Islam dapat menjawab berbagai masalah kontemporer yang terdapat di tengah masyarakat. Bahkan sebelum masalah itu ada di tengah masyarakat, Islam telah melakukan langkah-langkah preventif. Salah satu contoh masalah merajalelanya perbuatan hoax atau bohong di tengah masyarakat milenial. Jauh-jauh hari Nabi SAW telah memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam menyampaikan sebuah berita. Apalagi berita tersebut berkaitan dengan ajaran agama yang diriwayatkan dari beliau sendiri. Beliau tegaskan dalam sabdanya, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menceritakan sebuah berita dariku yang terindikasi bahwa berita itu adalah bohong, maka orang tersebut adalah termasuk salah seorang dari pembohong. Bagaimana memang yang sengaja bawa berita bohong kepada majelis pengajian? Sengaja membuat kebohongan dalam majelis pengajian. Maka sebab itu, ya, Ali bin Thalib juga meriwayatkan, man hadatha anni haditsan, kata Rasulullah SAW, siapa menyampaikan sebuah hadis dariku, wa huwa yara annahu kadzibun, dan dia sudah tahu bahwa hadis itu bohong, bahwa ahlul kadzibin, maka dia adalah masuk orang-orang yang telah berbohong. Dalam hadis ini sangat tegas dan menjelaskan tentang larangan menyebarkan sebuah berita yang belum pasti kebenarannya. Secara spesifik, hadis ini terlebih ditujukan kepada para mubalik dalam menyampaikan masalah agama. Akhir-akhir ini sering terdapat dalam wejangan para mubalik cerita dan kisah yang hoax, dusta, bohong, mimpi inilah, mimpi itulah, atau kadangkala tidak memastikan kevalitan sebuah hadis yang dijadikan sebagai landasan dalam berhujjah, akhirnya menyampaikan hadis yang palsu. Ya, perbuatan tersebut dinilai oleh para ulama sebagai perbuatan dusta atas nama Rasulullah SAW. Menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya sudah dipastikan sebagai pembohong oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah warning bagi setiap pengguna media, baik cetak elektronik maupun media sosial, untuk berhati-hati ketika men-share sebuah berita. Berkata Ashraf, kenapa disebut pembohong? Karena ia telah ikut membantu dan bekerjasama dalam menyebarkannya.
ia bagaikan seorang membantu pelaku kriminal dalam melakukan aksinya. Penitia kajian yang suka mengundang ustaz-ustaz pembohong dalam ceramahnya sudah dapat bagian sebagai pembohong di tengah umat. Lembaga-lembaga yang suka mengundang pembohong-pembohong dalam ceramahnya mendapat bagian sebagai pembohong. Maka hati-hati para takmir masjid yang sembarang kasih jadwal. Pastikan kiai, ustadz, tuanku, mubalik yang diundang benar-benar menyampaikan ajaran yang valid, hadisnya, penjelasannya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jika tidak, antum tidak melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mengantisipasi hal ini, antum termasuk berdosa dan menyebarkan kesesatan kepada umat, menanggung dosa sampai hari kiamat. Bayangkan, dosa jariyah terus. Ini adalah ancaman pada setiap orang-orang yang memfasilitasi pembohong-pembohong dalam dakwahnya. Keras kajian Islam. Nah, Ustaz ini kare kajian ya. Ustaz tuh kalau ngaji kare. Ya nah. Kemudian resiko pembuat kebohongan. Ya. Disebutkan dalam sabda, ini salah satu azab saja. Kita dengarkan sabda Rasulullah SAW dari Samurah bin Jundub. Ia berkata Nabi SAW, "Ra'aitu rajulaini atayani, qala alladhi ra'aituhu yashukku shidqahu, fakadzabun yukadzibu bil kadhiba, tuhmalu anhu hatta tablu al afaq, wa yasna'u bihi ila yaumil qiyamah." Dalam satu peristiwa Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya, ya, aku melihat dua orang yang mendekatiku. Keduanya berkata, seseorang yang engkau lihat merobek-robek mulutnya, maka itu adalah seseorang pembohong melakukan sebuah kebohongan, lalu kebohongan tersebut menyebar dari berbagai penjuru. Jadi masa itu belum ada alat untuk menyebar kebohongan dari penjuru. Sekarang apa azabnya? Azabnya adalah di dalam kubur dia akan merobek-robek mulutnya sendiri sampai datang hari kiamat. Maka disebutkan wa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Ini dalil bahwa azab ini alam barzah, di alam kubur. Karena akan diazab dia dengan seperti itu sampai datang hari kiamat. Ini berarti azab ini alam kubur. Dia akan merobek-robek mulutnya sendiri pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Bukhari. Hadis nomor 6096. Itu azabnya. Pembohong itu akan merobek-robek mulutnya sendiri di dalam kubur. Dan itu azabnya sampai datang hari ya. Baik. Dan pembohong merupakan salah satu sifat orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafik salas. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bercerita bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, janji mungkir. Wa idza tumina khana, kalau diberi mana berkhianat. Baik. Kemudian banyak lagi sebetulnya penjelasan hal ini. Konsekuensi penyebar hoax, penyebar bohong dalam materi-materinya, maka hati-hati, jangan media sosial itu sebagai media penyebar kebohongan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyana ma fiha yahwi biha fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Bainal masyriqi wal maghrib. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan sebuah kalimat di mana ia tidak memperdulikan kebenarannya, kalimat yang keluar dari mulutnya itu menyebabkan ia dilemparkan ke dalam neraka, kedalamannya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Ke dalam neraka lebih jauh dari antara jarak timur dan barat. Gara-gara dia menyebarkan, berkata sesuatu yang tidak diperdulikan tentang kebenarannya. Ini betul ya ancaman berat bagi orang-orang pendakwah mubalik yang menyebarkan kebohongan kepada umat. Bercanda dalam bohong. Bercanda dalam bohong atau bohong dalam canda? Bohong dalam canda. Ini bahaya juga. Ya, para pelawak, para komedi yang kadang-kadang membuat kebohongan dalam canda. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya,
wailul ladzina yuhadditsu bil hadits liyudhika bihi al-qaum fayaqdimu wailul lahu wailul lahu. Neraka wil bagi orang-orang yang membawakan sebuah cerita untuk membuat ketawa orang lain, maka ia berdusta. Neraka wil lah baginya, neraka wil lah baginya. Tuh. Bukan hal-hal yang perkara ya, yang enteng hadis. Taib, hadis ini jelas mengharamkan berbohong membuat orang agar tertawa. Taib. Apalagi sampai pada tingkat membuat kebohongan adu domba, provokasi. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kata Rasulullah SAW, la yakhulul jannata namam, dalam riwayat lain qattatu, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Namam itu mengadu domba, ya, atau qattatu. Dijelaskan oleh ulama di sini, namam adalah pelaku namimah. Adapun pengertian namimah adalah orang yang menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini si A bercerita dengan si B, si B laporkan si C, si A cerita tentang kamu. Tujuannya adalah, kata ulama, namam itu ada dua jenis. Memang dia berada di dalam komunitas yang sedang bercerita dalam kelompok itu, lalu dia pindah-pindahkan dengan tujuan untuk mengadu domba. Si Fulan tadi menceritakan begini, atau dia mencuri dengar, dia di tonggak sana duduknya ngomongnya, tonggak sana. Terus ada si A, si B lagi ngomong di sini. Saya lihat si Fulan lagi ngomong kamu, padahal dia nggak tahu apa yang bicara. Tidak namam juga. Yang paling banyak ini adalah adu domba antara istri pertama dan istri kedua. Karena bongkar aja kasusnya banyak. Ada orang yang kerjanya ini adalah keluhan rata-rata para pelaku poligami. Kenapa? Jadi akhwat ini berteman dengan istri pertama ini. Dan dia juga berteman juga dengan istri keduanya. Ketika si A ini keluar dengan istri pertamanya ke mall, cepat dipotong, pulang mall, potong, kirim ke istri kedua. Laporan. Ini kasus banyak sekali adu domba seperti ini, yang merusak keluarga orang lain. Dan tidak sedikit provokasi ini. Dan ini keluhan daripada pelaku poligami yang saya temui. Rata-rata begini. Dia katakan yang merusak hubungan mereka dengan istri mereka bukan karena sesama madu, tapi adu domba dari tetangga yang menginformasikan kepada yang lain informasi-informasi yang tidak benar. Ini berapa besarnya dosa orang. Pertama telah malah pelaku pemutus hubungan silaturahim. Ini dosa yang sangat besar. Yang kedua adalah mengadu domba. Dosanya tanggung. Hati-hati hal seperti ini. Kemudian, ya, itulah barangkali ditutup dengan komentar yang sangat tragis ya. Kenapa saya bahas ini? Karena fitnah ini sudah menjadi suatu penyakit di tengah-tengah sebagian orang sudah mengenal sunnah. Karena itu saya ceplos-ceplos saja menyampaikan hadis. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Jangan urusi rumah tangga orang lain. Jangan ikut campur, apalagi main di media. Ya. Kadang-kadang di sebuah grup ummahat itu membuli ummahat lain. Kadang-kadang media sosial sebagai alat untuk menyebar ria. Ya kan? Pagi ini nggak ada status foto tas. Tas berharga hadiah dari suami. Komentarnya begitu dong. Ya kan? Lalu nggak ada status, mau bikin apa ini? Di foto apa? Sepatu. Apa bedanya? Ya. Dan ini juga kasus banyak menimbulkan persoalan. Karena sebagian suami ya seakan-akan dia sangat memberi keluasan kepada istrinya. Sebagian suami yang hidupnya pas-pasan tidak bisa memberikan. Nah, ini memotivasi, memprovokasi istri-istri orang lain akan menuntut pada suami. Ini kasus bukan kasus ceramah saja, kenyataan. Kenyataan. Juga itu makanan. Ya. Lagi habis masak itu dia thread langsung post.
hidangan buat suami tercinta. Kalimatnya begitu. Ya, padahal pret kalau biasanya suaminya pulang nggak ada bikin situ. Cuma sekali ini lagi kebetulan bikin. Ya. Itu resep juga lewat Google, lewat YouTube, bukan ini. Udah bangga. Hati-hatilah. Jangan menjadikan media sosial penghancur ibadah kita, penghancur iman dan akidah kita. Jagalah ibadah kita. Keikhlasan kepada suami, memang melaksanakan ibadah, tapi keikhlasan juga perlu dijaga. Nggak perlu dilapor ke tetangga grup gitu kan. Nggak perlu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita harus belajar menggunakan alat-alat komunikasi ini, agar terutama bukan merusak orang lain saja, merusak amal ibadah kita yang pertama kita jaga. Demikian barangkali wejangan kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan di hati para jemaah semua. Ini kita memang karena mau berbicara di tengah keluarga ya, maka mau buka-bukaan saja. Ya. Karena kalau dikias-kias tuh kadang-kadang masa sekarang tuh nggak masuk. Maka harus dijelaskan aja, jelas-jelasnya. Baik, mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya dan kita perbaiki pola kita berkomunikasi dan menggunakan media sosial kita sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, saling tanasuh, bukan untuk saling mengadu domba, menyebarkan aib orang lain, ya, mencela atau berbangga atau takjub atau ujub dengan diri sendiri. Ya, jangan sampai demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.